Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita, kristalisasi, dan kita sudah masuk kepada tema Sabat ya, tentang Sabat. Mari kita baca dulu kitab Kejadian, studi kristalisasi kita, dan kita masuk kepada tema mengenai Sabat ya. Pasal 2 ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dengan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ya, kalau kita baca sedikit lagi di ayat 4-nya, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Kita sudah bahas mengenai analisis kitab Kejadian ini dengan prinsip trilogi, bahwa segala sesuatu dalam kitab ini, 66 kitab, kita akan analisis dengan prinsip trilogi, yaitu bahwa Tuhan itu dari Amsal 22 ayat 20, saudara bisa baca di sana. Tapi harus terjemahan ILT ya, karena terjemahan LAI tidak ada istilah 3 kalinya itu. Istilah Ibrani shalos tidak diterjemahkan 3 kali. Jadi padahal sebenarnya itu 3 kali. Jadi artinya Tuhan berbicara dengan cara yang excellent 3 kali. Jadi dalam setiap kitab Tuhan bicara 3 kali. Nah, kita sudah bahas ini pasal 1 itu pertama kali Tuhan bicara. Yaitu ketika dia melakukan penciptaan, pekerjaan penciptaan. Bukan dari tidak ada menjadi ada ya, kita sudah bahas itu, bahwa dari dia yang adalah bahan dasarnya yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan ciptaan itu. Ya, yang 6 hari itu. Oke, yang kedua, kemudian Tuhan dikatakan di sini tadi ayat kita berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu, pekerjaan penciptaan ya. Dia berhenti hari ketujuh, memberkati hari ketujuh dan menguduskannya, karena pada hari itu ya berhenti dari segala pekerjaan penciptaan, bukan pekerjaan yang lain. Karena Yesus bilang Bapakku bekerja sampai sekarang. Jadi Sabat bukan berarti Tuhan berhenti dalam arti dia tidak bekerja. Karena di ayat berikutnya, nah ini bagian ketiga daripada analisis kita, yaitu istilah toledot, istilah Ibrani toledot atau generasi atau keturunan. Ya, di sini Tuhan bekerja, ya, bekerja sedemikian untuk membawa seluruh ciptaan ini masuk ke dalam perhentiannya Elohim, Sabatnya Elohim. Jadi bagian ketiga melalui toledot itu melalui ada 10 ya. Toledot itu dari langit bumi, Adam, Nuh dan sebagainya itu sampai nanti keturunan Yakub, keturunan daripada anak-anak Yakub itu Tuhan bekerja sedemikian untuk membawa ciptaan itu, semua ciptaannya masuk ke dalam Sabatnya Elohim. Ya. Itulah artinya ciptaan itu masuk menjadi ciptaan baru. Jadi kalau saudara lihat ya, ini ya. Inilah yang pertama, ini penciptaan pertama itu, pasal 1. Kemudian Tuhan beristirahat. Disiapkan itu hari ketujuh yang sudah disiapkan Tuhan, dikuduskan, di mana Elohim beristirahat. Dan siapa yang masuk ke dalamnya juga beristirahat. Mari kita lihat dulu Ibrani ya, minta bantuan dulu. Ibrani pasal 4 ya. Perhatikan ini ayat 10.
Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, artinya barang siapa yang telah masuk ke tempat atau ke dalam sabatnya Elohim, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Jadi Tuhan ciptakan, siapkan hari perhentiannya, sabatnya, agar seluruh ciptaan nanti masuk ke dalam sabatnya dan berhenti dari pekerjaannya. Artinya begini, berhenti dari pekerjaan jerih payah lelah itu loh, yang dimana Adam ketika itu dia jatuh dalam dosa, dia melakukan tindakan perbuatan agamawi dengan menutupi rasa malunya dengan daun pohon ara. Manusia sejak itu, dan karena dia dikutuk, manusia kerja keras, capek untuk mendapat hidup, mendapat makan karena tanah sudah dikutuk akibat kejatuhan. Ya, sementara ketika di Taman Eden, ketika awalnya itu diciptakan Taman Eden ya, setelah sahabat Tuhan siapkan, Tuhan bikin Taman Eden, itu manusia di sana dalam kondisi beristirahat, tapi belum selesai karena Adam dan Hawa belum seperti bayi yang bayi yang kekudusan bayi lah gitu ya. Jadi masih belum tahu yang baik dan yang jahat, masih banyak Tuhan perlu proses. Tapi di dalam Taman Eden itu kondisinya manusia tidak kerja keras untuk dapat makan ya. Manusia tidak lakukan tindakan-tindakan agamawi seperti Adam ketika jatuh itu tutup ketelanjangannya. Nggak ada itu. Di Taman Eden manusia dalam peristirahatan Elohim, tapi dalam pengertian perlu diproses. Prosesnya dengan cara memakan buah pohon pengetahuan itu. Seluruhnya melalui keturunan ini ada 10 nanti kita akan masuk satu persatu ya. Toledot yang 10 itu ya. Karena di situ ada cara Tuhan berbicara ya. Cara Tuhan bekerja bagaimana supaya nanti semua ciptaan masuk ke dalam sahabatnya Elohim. Tapi tentu buah sulungnya dulu. Permulaan ciptaannya dulu. Elohim itu punya permulaan ciptaan. Itu ya Yesus Kristus. Kalau di kitab Wahyu. Ini kitab Wahyu itu ada permulaan ciptaan Elohim. Ya. Itu dikatakan mengenai gereja-gereja itu. Ada di pasal berapa itu? Pasal 2 atau pasal 3 itu. Yang apa ya? Yang Laodikia itu. Ini dikatakan di sini ayat 14, dan tuliskanlah kepada malaikat gereja Laodikia sang amin, saksi yang setia dan benar. Diterjemahkan di sini penguasa dari ciptaan Elohim. Saudara, penguasa dari ciptaan ini atau the head of the creation itu bisa diterjemahkan juga permulaan ya dari ciptaan Elohim. Tapi bukan berarti Yesus diciptakan. Nah, ini dia. Saya pernah diskusi sama saksi Jehovah. 6 bulan kami diskusi. Biasanya orang kan kalau datang saksi Jehovah udah diusir aja itu. Daripada bikin susah ya. Sekarang saksi Jehovah sudah diizinkan ya beroperasi dia. Kadang-kadang di halte-halte dia berikan bukunya. Saya 6 bulan berdiskusi sama mereka. Saya masuk, saya boleh datang ke kamar saya diskusi. Nah mereka bilang Yesus itu diciptakan. Karena ayatnya ini tadi. Ya. Kemudian Roh Kudus dia bilang itu hanya tenaga aktif, bukan pribadi. Tenaga aktifnya Elohim. Sementara Yahweh, Jehovah ya mereka bilang Jehovah, itulah Bapa. Nah, mereka hanya menyembah satu itu Jehovah. Sementara Yesus itu ciptaan, Roh Kudus tenaga aktif. Ini karena penafsirannya dia keliru di sini. Di sini yang dimaksud Yesus permulaan ciptaan Elohim artinya Yesuslah yang pertama masuk ke dalam sabatnya Elohim. Saudara tahu kalau secara jasmani manusia lahir itu kan kepalanya dulu ya. Kristus itulah ciptaan baru. Karena barang siapa nanti yang masuk ke dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Tapi Kristusnya keduluan, Kristus kepala yang lahir itu kan. Kalau secara jasmani orang lahir laki-laki siapa aja laki perempuan. Kepalanya dulu, walaupun ada yang sungsang ini istilahnya itu nggak normal. Yang normal itu kepalanya dulu.
Jadi kepalanya Kristus kepala dulu, itu dia. Permulaannya ciptaan Elohim, bukan berarti Yesus dicipta, jangan salah. Dan karena saksi Jehovah lagi nanti pemahamannya, bukan begitu. Yesus tetap adalah firman Elohim yang menjadi manusia, tapi dia itu permulaan ciptaan baru Elohim. Kenapa? Karena dialah yang pertama masuk setelah kematian kebangkitannya, dia masuk ke dalam sabatnya Elohim. Nah itu dia ya. Kemudian nanti semua buah sulungnya Kristus pemenang ya, buah sulung masuk dia ke dalam sabatnya Elohim. Kemudian akhirnya seluruh ciptaan seperti Roma 8 bilang masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan. Itu sama aja, kemerdekaan itu apa ya, kalau di sabat, dalam sabat Elohim itu kita nggak lagi jerih lelah, nggak ada lagi perbuatan-perbuatan agamawi untuk menyenangkan Tuhan, nggak ada lagi. Nggak ada lagi kerja keras banting tulang untuk sekedar makan aja ya. Nggak ada lagi yang begitu. Kita sudah sampai kepada rest in the spirit. Rest ya, dalam arti betul-betulan istirahat. Di dunia ini buah sulung juga sudah mencapainya. Nanti kita bahas itu ya. Yang penting kita tahu ya, dari analisis kita kejadian ini ya, bahwa yang pertama Tuhan menciptakan alam ciptaan ini dari yang tidak kelihatan, dari dirinya sendiri sebagai bahan dasarnya. Itu satu. Yang kedua, Tuhan beristirahat setelah dia 6 hari bekerja, kerja ciptaan ya. Beristirahat, hari ketujuh Tuhan menguduskan dan Tuhan memberkati. Ini sudah disediakan ini ya, ketika Tuhan ciptakan penciptaan 6 hari itu, disediakan hari ketujuh. Nah, dan kemudian barulah Toledot, generasi demi generasi, karena rencana Tuhan kan menjadikan manusia semuanya menguasai bumi, memenuhi bumi. Jadi perlu Toledot ini terus keturunan demi keturunan sampai akhirnya nanti mendapatkan buah sulung itu. Nah, Yesus sebagai yang pertama dari ciptaan Elohim, ciptaan baru itu, Kristus kepala, dia melakukannya dengan mati, bangkit, naik ke surga itu. Ya. Ketika kebangkitannya itu sebenarnya itulah ciptaan baru itu. Muridnya dihembuskan roh pemberi hidup, mendapatkan hayat Kristus itu. Hayat inilah ciptaan baru ini. Barang siapa yang hidup di dalam hayat Kristus, dia hidup di dalam sabatnya Elohim. Saya ulangi lagi ya. Yesus datang bukan untuk bikin agama ya. Ingat itu. Kekristenan yang udah jadi agama itu kejatuhan itu. Yesus datang, Yohanes 10:10, supaya dia memberikan hayatnya. Tapi kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tetap satu. Hayat Kristus tetap satu. Tapi ketika dia jatuh ke tanah dan mati, dia akan menghasilkan banyak hayatnya itu. Jadi sebabnya Yesus dia memang memberikan hayat, datang tujuannya itu. Tapi dia harus mati, bangkitnya ke surga, memberikan hayatnya itu. Sekali lagi, Yesus tidak datang bikin agama. Bikin peraturan ini, peraturan itu, perbuatan baik ini, perbuatan baik itu. Nggak ada itu. Ya. Makanya ada orang yang datang kepada Yesus hanya mengaku Yesus sebagai guru. Dia bilang, engkau guru yang baik. Yesus bilang, nggak ada yang baik Tuhan Elohim. Aku juga datang ke sini bukan ngajarin yang baik dan yang jahat. Aku di sini memberikan hayatku. Dengan cara mati bangkit itu. Jadi kekristenan jatuh dengan banyak peraturan agamawi itu sejak, kalau menurut sejarah ya, 117 Masehi. Itu yang ada seorang yang namanya uskup yang namanya Ignatius, saya sudah sempat singgung itu. Seorang yang pertama kali mengajari bahwa orang kudus harus menganggap bishop sebagai Tuhan sendiri. Ya. Dia meninggikan dirinya itu. Dia orang kudus itu mati martir di bawah Kaisar Trajan kalau nggak salah itu. Tapi dia mengajarkan begitu. Bilang para penatua, dulunya kan para penatua yang memimpin umat Tuhan. Tapi sekarang para penatua ini ada satu orang yang harus dianggap sebagai Tuhan sendiri. Katanya si Ignatius ini. Dahsyat juga ajarannya itu. Dari situlah akhirnya terus masuk hierarki. Nanti uskup ini bertarung dengan uskup yang lain. Ada uskup agung bertarung lagi. Namanya manusia itu ingin nomor satu. Kedagingan itu loh.
ingin berkuasa, ingin berotoritas atas umat Tuhan. Ada lagi nanti kardinal, di atasnya ada paus. Nah, itulah ada abad kelima, keenam, hierarki sudah masuk, itulah dia Katolik itu yang sekarang. Awalnya dari Ignatius tahun 117. Ketika itu masuk ke Kristenan sudah jatuh ke dalam agama. Udah peraturan-peraturannya dari siapa datangnya? Ya itu dari pemimpinnya itu. Sekarang ini kan pecah ini. Dari Katolik itu pecahan dari Martin Luther. Semuanya juga bikin agama. Belum sambung, belum masuk ke dalam sahabatnya Elohim. Masih dalam peraturan-peraturan baik dan jahat. Yang agama nanti kita akan singgung dulu ibadah dalam roh ini dengan sabat itu. Kalau orang udah masuk dalam sabatnya Elohim sudah tenang, tidak lagi dia berbuat agamawi ya. Harus datang hari Minggu lah ke gedung ini, ke gedung itu, gunung ini, gunung itu. Kayak perempuan Samaria itu waktu ngomong sama Yesus, nggak haruslah ngasih perpuluhan begini buah sulung. Itu aturan-aturan agamawi itu, nggak ada itu kalau dalam gereja mula-mula itu peraturan nggak ada. Hanya yang ada satu, dipimpin roh. Hanya itu aja. Karena hukum dalam perjanjian baru adalah hukum roh. Dalam perjanjian lama, hukum Taurat. Udah gak usah dicampur-campur, udah. Memang kalau Babel, agamawi itu suka nyampur. Pemimpin agama itu suka campur-campur. Paling pintar tuh nyampur-nyampur itu. Ngutip-ngutip ayat Maleakhi 3:10 ya. Ngutip-ngutip ayat yang di Amsal, muliakanlah Tuhan dengan hartamu lah. Ini dan itulah sebagainya, itu dia paling pintar. Pemimpin agama bikin peraturan, oh itu paling pintar. Karena apa? Karena peraturan ini nguntungin dia. Dia kan beribadah cari untung. Apa sih gunanya ngajarin perpuluhan? Gunanya ngajarin buah sulung? Gunanya ngajarin ini dan itu sebagainya supaya kumpul datang hari Minggu? Mana ada orang dalam ibadah gereja mula-mula datangnya mesti hari Minggu? Nggak ada itu. Itu aturan agamawi. Itu orang yang belum masuk dalam sahabatnya Elohim ya begitu. Jatuh ke dalam peraturan-peraturan agamawi atau diikat oleh peraturan-peraturan agamawi. Karena agama itu religion, bahasa Inggris itu berasal dari istilah Latin. Religare. Ligare itu menambatkan ulang. Diikat ulang oleh banyak peraturan agamawi. Tapi umat Tuhan senang melakukan itu karena dia merasa nyaman dengan itu. Dia merasa dengan berbuat begitu saya berkenan kepada Elohim. Dengan berbuat kasih perpuluhan, buat sulung, pergi datang ke gereja minggu ya, bukan ke gereja, ke gedung. Salah saya. Dia merasa nyaman karena dia pikir dengan berbuat begitu itu menyenangkan Elohim. Padahal Elohim malah waktu Adam itu bikin cawat ya, perbuatan agamawi. Karena dia berasal dari pohon pengetahuan baik dan benar kan, Adam makan itu langsung dia langsung punya konsep baik. Kalau telanjang nggak bagus, kalau pakai pakaian bagus. Nah, terus dia bilang pakaiannya apa ya? Udah daun-daun ini aja yang ada ditutupin. Tuhan tidak berkenan dengan perbuatan agama lebih itu. Ganti kulit binatang. Itulah dia korban Kristus itu. Oke ya, kita coba dulu. Ini kita masuk dulu ke 3 poin lagi lah kalau sempat ini. Yang pertama, proses ini menuju bagaimana ciptaan ini masuk ke dalam sahabat Elohim. Ada prosesnya. Ya, ada prosesnya. Itulah Tuhan bekerja melalui Toledot. Itulah prosesnya tuh panjang itu ya sampai nanti kota Yerusalem ini. Dari Taman Eden tuh terus jatuh Adam tuh terus Toledot terus sampai 10 akhir masuk ke dalam kota Yerusalem baru. Nggak ada lagi maut. Kan upah dosa itu maut. Yang ada makan tuh pohon maut kan. Tapi di kota itu nggak ada lagi maut. Ciptaan sudah masuk ke dalam sahabatnya Elohim. Oke, kita masuk dulu. Ini barangkali nggak bisa kita selesaikan tapi kita usahakan lah ya. Kita ambil contohnya dulu prosesnya ini. Sekarang saya sedang bicara proses ciptaan masuk ke dalam sahabatnya Elohim. Proses ciptaan masuk ke dalam perhentiannya Elohim. Maksudnya tidak bekerja lagi. Nggak ada lagi tindakan-tindakan agamawi yang coba-coba menyenangkan Elohim. Entah itu dengan datang ke kebaktian gedungnya ini, gedung itu, gunung ini, gunung itu. Ibadah dengan memberikan persembahan perpuluhan buat itu nggak ada lagi. Karena ciptaan
yang sudah masuk dalam sabat Elohim, dia udah istirahat. Udah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Elohim berhenti dalam pekerjaan. Berhenti itu artinya begini, kalau orang masuk dalam sabat Elohim, dia juga masuk dalam fellowship dengan Elohim, masuk dalam penyatuan dengan Elohim, masuk dalam perkenannya Elohim, menyatu. Ya. Ketika ciptaan dan penciptaan menyatu dia di dalam sabatnya Elohim. Nggak ada lagi perbuatan-perbuatan agamawi, harus begini, harus begitu. Mesti pergi ke sana, mesti pergi gitu. Ibadah, nggak ada lagi. Ibadah sudah dalam roh dan kebenaran, ya. Dipimpin roh. Ini langsung aja saya ngerti. Kalau aplikasi ya, ini harus saya lewatkan ini. Ini proses yang sebenarnya proses ini saya beri contoh Yosua, Musa dan Yosua yang memimpin orang Israel. Itu prosesnya padang Mesir, padang gurun, baru masuk Kanaan perhentian itu. Tapi nampaknya kita nggak usah dulu sini ya. Langsung aja kita masuk ke aplikasi ya, ibadah ya. Kalau orang sudah masuk dalam sabatnya Elohim, buat sulung lah ini. Ini saya bicara untuk buat sulung lah ya, untuk umat pilihan Tuhan lah. Karena orang Kristen yang dipanggil, yang beragama, marah dia kalau dikasih tahu bahwa tindakan-tindakan itu datang ke gedung ini, datang ke gedung itu, ya, ngasihlah perpuluhan atas semua itu tindakan-tindakan agamawi yang tidak berkenan di hadapan Elohim. Ya, melihat atau Adam itu, begitu dia berbuat tindakan-tindakan agamawi nutupin rasa malunya, Tuhan bilang ganti, aku tidak berkenan dengan pakaian begini. Pakaian itu simbol ya daripada perbuatan orang kudus. Kalau pakaian putih itu di kitab Wahyu itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya, gereja bukan nggak berbuat, tapi dia perbuatannya benar, yaitu sesuai pimpinan Roh Kudus, bukan mengikuti aturan agamawi. Yang diperbuat Adam itu bikin cawan itu Tuhan ganti, perbuatan ini nggak benar, karena perbuatan ini lahir dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, lahir dari sifat agamawi itu. Tuhan tidak berkenan. Saudara tahu nggak agama itu jutaan manusia tuh mati tuh gara-gara agama tuh, ya. Nanti kalau saya bukakan itu ada bukunya tuh, ya, Misteri Babylon. Saudara akan tahu tuh bagaimana orang-orang yang kudus itu dibakar di tiang pembakaran, termasuk aliran Pentakosta ini Protestannya Luther juga. Nanti itu baca sendiri dah. Nanti kalau dikasih tahu tuh kaget tuh. Itu karena agama. Korbannya orang beragama itu loh. Ya. Korbannya orang beragama itu bukan hanya jutaan mungkin kalau itu sejarahnya itu. Orang-orang kudus. Makanya di Wahyu 17 tuh perempuan itu gereja pelacur, gereja agamawi itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan saksi-saksi Yesus. Ya. Banyak orang nggak ngerti apa itu memabuk oleh darah. Itu artinya agama itu, gereja agamawi itu telah membunuh begitu banyak orang-orang kudus itu. Mengucilkannya, membunuh dan sebagainya. Makanya Yesus sekali lagi ya datang nggak bawa agama ya. Dia ngasih hayat. Siapa yang masuk ke dalam hayat Kristus, dia masuk dalam perhentian Elohim. Oke lah, ini waktu sudah habis. Saya harus tutup. Kesimpulannya, seluruh ciptaan sekarang ini sedang dalam proses menuju atau masuk ke dalam perhentiannya Elohim dan menjadi ciptaan baru. Ciptaan yang pertama yang sudah jatuh ini dalam proses ini sekarang masuk. Yang pertama masuk Kristus kepala, yaitu Yesus. Kemudian Kristus pemenang, putra-putra Elohim yang dalam Roma 8 itu. Baru akhirnya nanti semuanya ada urutannya itu. Sesuai dengan 1 Korintus 15 itu ada urutannya. Itu kebangkitannya. Masuk dalam ciptaan baru. Sampai nanti maut tidak ada lagi. Baru dari situ Bapa menjadi semua dalam semua. Seluruh ciptaan masuk ke dalam penyatuan dengan Bapa. Seluruhnya ciptaan. Barulah Bapa bisa mengekspresikan dirinya di dalam semua dan melalui semua ciptaan. Ya, tidak ada lagi sila-sila neraka kekal. Buang dulu itu. Nggak bagus itu. Ya, bikin kacau ya. Rencana Bapa begitu. Ya, luar biasa ya. Dibikin ciptaan dulu, setelah itu dia bikin hari perhentiannya.
kemudian nanti seluruh ciptaan melalui Toledot diproses masuk ke dalam perhentian Elohim. Haleluya. Amin.